wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5A, mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Jani Master. Di sini kami beranggotakan saya Amalia Sika dengan NPM 15. Saya Azura Fahaniastika dengan NPM 17. Saya Khairatul Eka Safitri dengan NPM 09. Saya Syakina Safitri dengan NPM 20. Saya Bereza Effendi dengan NPM 35. Dan saya Nadia Eka Safira dengan NPM 28. Lokasi pengamatan yang kami lakukan yaitu pada Hutan Pertanian Universitas Lampung. Pada pengamatan kali ini yaitu menganalisis tentang vegetasi dengan metode kuadran. Di sini kami akan mengukur terlebih dahulu yaitu lokasi lapangan yang berukuran 5x5 meter. Nah, alat yang digunakan yaitu ada meteran, terus ada rafia, dan juga kompas. Vegetasi adalah istilah yang digunakan untuk keseluruhan komunitas tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beragam jenis hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan beberapa contoh vegetasi. Ahli ekologi akan melakukan analisis vegetasi untuk mempelajari kelimpahan jenis serta kerapatan tumbuhan pada suatu tempat. Analisis vegetasi sendiri merupakan studi ilmiah yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan mengevaluasi komunitas tumbuhan di suatu area tertentu. Nah, pada analisis vegetasi biasanya melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama ada survei lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan pengambilan data di lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi yaitu ada jenis tumbuhan, jumlah individu, tinggi, diameter batang, dan faktor lingkungan lainnya seperti tanah, iklim, dan topografi. Yang kedua ada penentuan plot sampel. Peneliti menentukan plot sampel yang mewakili area studi. Plot sampel dapat berbentuk persegi, lingkaran, atau bentuk lainnya, tergantung pada tujuan peneliti dan karakteristik vegetasi. Yang ketiga ada analisis data. Data yang diperoleh dari survei lapangan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Terdapat beberapa metode analisis yang umumnya digunakan, di antaranya yang pertama ada indeks nilai penting atau INP. Indeks nilai penting atau INP merupakan mengukur dominansi jenis tumbuhan di dalam komunitas. Yang kedua ada indeks keanekaragaman, yaitu menghitung keanekaragaman jenis tumbuhan seperti indeks Sanom-Wiener. Yang ketiga ada analisis kesamaan. Analisis kesamaan membandingkan kesamaan komposisi jenis antara dua atau lebih komunitas tumbuhan. Dan yang terakhir ada analisis pengelompokan. Pengelompokan komunitas tumbuhan berdasarkan kemiripan spesies. Dan yang keempat ada interpretasi hasil. Hasil analisis vegetasi diinterpretasikan untuk menggambarkan struktur, komposisi, dan karakteristik komunitas tumbuhan di area studi. Informasi ini penting untuk memahami ekosistem, mengelola sumber daya alam, dan menjaga kelestarian tumbuhan. Analisis vegetasi digunakan untuk mengukur dan menentukan komposisi spesies tanaman, domain spesies, dan kepadatan tanaman. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter, dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun komunitas tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Dalam percobaan kali ini kami menggunakan metode kuadrat. Metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan suatu luasan petak. Dalam hal ini kami menggunakan luas petak 5x5 meter.
Langkah pertama dari metode ini adalah membuat kurva spesies area. Setelah luas 5 x 5 meter area dari suatu petak telah dibuat, dapat mewakili suatu tipe komunitas tertentu yang dapat kita peroleh. Maka selanjutnya kita dapat melakukan penarikan dari luas tersebut. Dalam ekosistem hutan, vegetasi terbagi ke dalam beberapa strata atau tingkatan berdasarkan tinggi dan jenis tumbuhan yang ada. Strata tumbuhan mengacu pada berbagai lapisan vegetasi di dalam hutan, yang biasanya dibagi berdasarkan ketinggian dan jenis tumbuhan. Umumnya ada beberapa strata utama. Yang pertama ada strata herba. Ini adalah lapisan paling bawah yang terdiri dari tumbuhan herba, rumput, dan tumbuhan pendek lainnya. Yang kedua ada strata semak. Lapisan ini sedikit lebih tinggi, terdiri dari semak-semak dan tumbuhan berkayu yang kecil. Yang ketiga ada strata anakan pohon. Ini mencakup anakan pohon yang lebih muda dan tumbuhan yang sedang dalam proses pertumbuhan menjadi pohon dewasa. Yang keempat ada strata pohon. Lapisan ini terdiri dari pohon dewasa yang membentuk kanopi utama hutan. Yang kelima ada strata kanopi atau emergen. Kanopi adalah lapisan yang terdiri dari cabang dan daun pohon dewasa yang saling bertautan. Sementara strata emergen adalah pohon yang menjulang lebih tinggi dari kanopi utama. Keliling diameter pohon biasanya diukur pada ketinggian dada, diameter at breast height atau DBH yang secara internasional standar berada pada ketinggian 1,3 meter dari permukaan tanah. Keliling ini diukur dengan menggunakan pita pengukur yang dililitkan di sekitar batang pohon. Pengukuran ini penting dalam menentukan ukuran dan volume pohon yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti inventarisasi hutan, penelitian ekologi, dan manajemen sumber daya alam. Pemahaman mengenai strata tumbuhan ini dan berbagai komponen vegetasi hutan sangat penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan juga pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam plot vegetasi tumbuhan yang telah kami buat, terdapat beberapa tumbuhan, yaitu yang pertama terdapat tumbuhan mangga dengan nama latin Oldham saurauria dengan diameter batang 10 cm. Selanjutnya terdapat tumbuhan mangga dengan nama latin Mangifera indica dengan diameter batang 7 cm. Selanjutnya terdapat tumbuhan biwa dengan nama latin Eribotria japonica dari genus Eribotria dengan diameter batang 3 cm. Dan yang terakhir terdapat tumbuhan semai jati dengan nama Tectona grandis dan diameter batangnya hanya 1,5 cm.